Assalamualaikum Bu Nuri. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Nuri. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat dulu. Alhamdulillah Bu Nuri. Saya ingin bercerita tentang yang saya rasakan sekarang Bu Nuri. Oh, tentu boleh Bu. Saya ini merasa ada salah satu siswa saya yang sedikit kurang bersemangat dalam belajar, sedikit kurang fokus. Mungkin dengan saya berdiskusi dengan Bu Nuri, saya bisa menyelesaikan permasalahan saya. Baik Bu Lulu, semoga nanti apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Oh ya, kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi masalah Bu Lulu dengan murid Ibu tadi? Salah satu murid saya Bu yang bernama Firza, akhir-akhir ini tuh dia itu sedikit kurang fokus dalam belajar, malas-malasan dalam pembelajaran. Saya itu kenapa Firza ini kok seperti ini, akhir-akhir ini sepertinya berubah. Saya itu belum tahu penyebabnya itu kenapa. Iya. Baik Bu Lulu, kalau boleh saya tahu sejauh ini apa yang sudah Bu Lulu upayakan untuk mengetahui alasan Firza tersebut? Saya sudah pernah berbicara sama orang tuanya Bu, tapi kata orang tuanya di rumah Firza itu jarang main keluar sama temannya. Mainannya hanya HP, online, bahkan berhenti sedikit makan, sholat, habis itu game lagi. Sudah ditegur sama orang tuanya, tapi Firzanya malah marah, malah tidak menghiraukan orang tuanya. Jadi orang tuanya merasa capek dan dibiarkan saja Firza. Oh gitu. Selain yang sudah Bu Lulu lakukan, mungkin ada alasan lain yang membuat Firza mengalami penurunan semangat belajar. Saya itu pernah berbincang-bincang sama Firza. Firza, kenapa kamu sekarang kok males untuk belajar? Kenapa kok sukanya kurang fokus dalam pembelajaran? Anaknya diam, Bu. Setelah itu anaknya berkata, males. Belajar terus, enak main game saja, seru. Kalau belajarnya itu bosen gitu, Bu. Saya jadi bingung, Bu. Jadi sementara ini alasannya Firza itu ini ya, kecanduan game online ya, Bu? Iya, Bu. Anaknya itu sukanya itu main game terus. Katanya kalau belajar itu enggak seru, lebih seru main game. Mohon maaf Lulu, kalau boleh saya tahu sejauh ini apa Bu Lulu pernah mencoba berbicara langsung dengan Firza? Iya Bu, saya itu sudah berbicara dengan langsung setelah saya amati Bu. Dulu itu pernah saya pembelajaran, itu saya menggunakan praktek aliran listrik. Nah, dari pengamanan saya, Firza itu ketika melakukan praktek, dia itu semangat, dia itu lebih mengikuti pembelajaran. Ketika saya mengadakan praktek aliran listrik tersebut, dia itu langsung mengerjakan prakteknya itu dari aliran listrik tersebut, dia itu lebih semangat gitu loh Bu ketika praktek aliran listrik. Jadi Bu Lulu sudah pernah berbicara dengan Firza gitu. Lalu responnya Firza itu seperti apa Bu ketika Bu Lulu mengajak dia berbicara atau mencoba menasihati, itu respon anaknya seperti apa? Iya, anaknya pertamanya diam, tapi terus berkata, Bu, saya itu bosku, belajar terus di sekolah itu. Saya itu kepengen main, lebih seru main game online daripada belajar. Seperti itu, Bu. Sepertinya saya amati budaya belajarnya Firza ini berbeda dengan teman-temannya, Bu. Sepertinya Firza ini mempunyai gaya belajar kinestetik. Dia itu nggak bisa diam, nggak bisa untuk mendengarkan atau untuk fokus melihat video atau apa itu dia tidak bisa, Bu.
Jadi sejauh ini yang sudah Bu Lulu lakukan untuk mengatasi kebutuhan belajarnya Firza tadi seperti apa Bu Lulu? Ya, sejauh ini saya akan mencoba itu saya buat modul ajar itu khusus untuk Firza, dan untuk media pembelajarannya saya berikan khusus untuk Firza langsung saya berikan praktek untuk dia. Misalnya contoh saya buat kuisis. Kuisis kan seperti game ya Bu ya. Mungkin dengan saya bukan kuisis tadi, anaknya itu lebih semangat Bu, karena merasa dia itu main game gitu loh Bu. Dengan aplikasi kuisis tadi, dia itu merasa semangat karena kuis-kuisnya di kuisis itu tadi seperti ibaratnya dia itu sedang bermain. Kemudian jadi kalau siapa Firza tadi kalau diajak Bu Lulu praktek itu lebih semangat gitu ya Bu. Kalau hanya menjelaskan itu anaknya kurang semangat gitu. Iya. Kemudian Bu, dari ini Bu Lulu. Iya. Idenya Bu Lulu sudah bagus sekali, tapi kan setiap mata pelajaran itu kadang ada yang tidak membutuhkan praktek. Nah, untuk mengatasi hal itu apa yang Bu Lulu lakukan? Ya mungkin misalnya ada yang praktek ya kita langsung bermain saja Bu. Misal contoh apa itu bermain kartu, langsung kita terapkan ada permainan kartunya. Apa di situ misal perkembangbiakan tumbuhan ya Bu ya. Nanti langsung kita berikan gambar-gambar langsung anaknya suruh menyusun. Jadi saya kira tuh Firza tuh tanya tuh langsung gitu loh Bu, langsung dia tuh langsung praktek langsung ada gambar langsung dia praktekkan gitu. Saya anaknya itu suruh diam, suruh melihat video, suruh mendengarkan, suruh membaca apalagi ya Bu ya. Dia itu sukanya nggak konsen, malas-malasan. Bu, aku capek, aku malas. Tapi kalau diberikan apa kayak kartu-kartu langsung diberikan atau misalnya perkembangbiakan tumbuhan langsung diberikan, oh ini tumbuhan ini biasanya anaknya itu langsung semangat. Sepertinya tidak hanya Firza yang semangat, Lulu juga semangat melakukan praktek pembelajaran itu. Iya, saya juga langsung semangat kalau praktek gitu, bukan hanya Firza nggih Bu Nur nggih. Iya, ini Bu Lulu, tadi kan Firza itu kalau Bu Lulu ditanya ke orang tuanya itu kan karena game dan sebagainya. Ananda juga menyampaikan dengan Bu Lulu memberikan permainan-permainan di sekolah itu berdampak memberikan perubahan kepada Ananda Firza. Selanjutnya yang ingin Bu Lulu lakukan lagi seperti apa supaya Firza tetap semangatnya itu stabil, tidak naik turun, atau seperti apa? Ibu, supaya semangatnya tidak naik turun, ingatkan Firza itu sebenarnya kan saya membuat kesepakatan kelas ya Bu ya, keyakinan kelas, belajar dengan sepenuh hati, belajar dengan senang, serius tapi santai ya. Saya ingatkan ke Firza, Firza kita kembali kesepakatan kelas kita awalnya bagaimana? Kita harus belajar dengan serius tapi santai, jangan hanya bersantai tapi tidak serius tapi juga santai supaya pembelajaran yang diperolehnya itu masuk ke Firzanya Bu. Lalu sekarang ya Bu Lulu rasakan bagaimana melihat perubahannya dari Firza itu? Setelah saya amati beberapa kali pertemuan, saya itu merasa sedikit ada perubahan. Dianya itu lebih semangat, tidak seperti pertemuan sebelumnya Bu. Dia itu kayak seperti pandangan kosong, melihatnya itu kelas itu sudah ngantuk, sudah pandangan kosong, sudah gelambiar gitu. Oh mau pulang karena mau bermain HP tadi, mau game. Tapi sekarang sudah banyak perubahan. Dia sudah mengikuti pembelajaran, setiap pembelajarannya ada medianya, ada prakteknya tadi kan.
Firza kan saya amati berbeda dengan teman-temannya lainnya Bu. Dia mempunyai kinestetik, gaya belajar kinestetik. Jadi dia itu langsung sukanya itu praktek. Gitu ya Bu ya. Dengan keyakinan Bu Lulu yang seperti di atas, memberikan solusi-solusi di atas, kira-kira selanjutnya langkah yang akan Bu Lulu lakukan seperti apa? Langkah yang saya lakukan selalu saya itu memberikan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang berganti-ganti Bu. Jadi tidak selalu itu saja, biar anaknya itu tidak bosan, biar setiap harinya itu ada peningkatan, dari semangatnya itu ada peningkatan Bu. Dan jangan lupa kalau saya berikan breaking Bu, biar kalau masalah-masalah yang di rumah, masalah dengan ibunya atau masalah dengan ayahnya dihilangkan, diamkan di rumah. Nah, kita di sekolah saya berikan breaking biar lebih semangat. Oke, Bu Lulu, mantap sekali. Semoga berhasil ya dengan pembelajaran yang Bu Lulu terapkan. Semoga tidak hanya Firsa, tetapi anak-anak yang lain juga antusias dalam belajar. Oke. Terima kasih. Bu Lulu, baik Bu Lulu, tujuan pembahasan kita sepertinya sudah tercapai. Bagaimana perasaan Bu Lulu dengan mengungkapkan tersebut? Alhamdulillah Bu, perasaan saya plong, bisa menemukan solusi atau permasalahan dari Firza tadi. Saya merasa plong dia mengutarakan ke Bu Nuri. Ya, perasaan Bu Lulu jadi lebih lega gitu ya. Akhirnya kemarin sudah sempat memikirkan Firza ini mengapa kok begini, setelah jenengan terapkan pembelajaran seperti itu, Bu Lulu sudah berhasil melihat perubahan yang dilakukan oleh Firza. Ya, alhamdulillah Bu. Setelah beberapa pertemuan saya amati, saya rubah model pembelajaran saya. Alhamdulillah banyak kemajuan Firza Bu. Yang awalnya itu dianya itu merasa males, kadang tuh pikirannya kemana-mana, gelambiaran. Akhirnya alhamdulillah Bu, sekarang itu dianya ketika pembelajaran Bu, ayo Bu, praktek apa Bu hari ini Bu, praktek apa Bu, gitu. Saya juga jadi tertarik ini tuh, saya jadi ingin mencobanya juga ini Bu Lulu. Ya, bisa dicoba. Tetap semangat ya Bu Lulu untuk mendampingi anak-anak. Oke, terima kasih Bu Nuri. Itu tujuannya. Oke, terima kasih Bu Nuri. Oke, sama-sama Bu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli. Apa kabar Bu Lulu? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Bu Eli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Bu Lulu, kita langsung saja ya. Sebenarnya saya ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Lulu. Kira-kira apa yang ingin Bu Eli diskusikan dengan saya hari ini? Oke, begini Bu Lulu, sejujurnya saya ini sedikit merasa ada ganjalan di dalam hati saya. Saya merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan ini membuat saya berusaha mencari solusi kira-kira apa ya yang lebih cocok untuk masalah yang sedang saya hadapi. Kalau begitu, ayo mari di sesi ruang ini kita bicarakan Bu, kita bahas lebih mendalam apa sih yang menjadi ganjalan di dalam hatinya Bu Eli itu apa? Ya,
sebelum kita masuk lebih dalam ya Bu, mungkin nanti di akhir sesi saja terkait dengan itu. Kita langsung ke permasalahan saya saja ya Bu ya. Nggih. Saya ingin Kira-kira meningkat. Nggih. Nggih, Bu, kira-kira monggo. apa yang ingin Eli capai dalam kegiatan coaching apa percakapan hari ini? Iya, sebenarnya saya ingin Bu meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, begitu. Oh, bagaimana Bu? Kekurangannya apa yang Ibu merasa kurang dari kemampuan presentasinya Ibu, Bu Eli? Ya, saya berharap dan yang saya inginkan itu adalah saya bisa presentasi dengan percaya diri, bisa membuat audiens itu bisa terkesan dengan apa yang saya presentasikan. Karena selama ini saya merasa ketika saya presentasi ini saya belum puas dengan apa yang saya lakukan, Bu. Kira-kira yang menjadi kesulitan Bu Eli apa dalam menyampaikan presentasi, dalam kegiatan presentasi itu apa? Kira-kira yang menjadi kesulitannya Bu Eli? Bagaimana kesulitannya? Begini Bu, saya ini kesulitannya adalah rasa gugup, menghadapi rasa gugup saya, kemudian saya ini berharap bisa presentasi dengan lancar tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Itulah Bu yang menjadi harapan saya dan keinginan saya begitu. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama mencari bagaimana dari kira-kira ide apa atau yang sudah Bu Eli lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Eli ketika Ibu Eli presentasi, kenapa Bu Eli merasa gugup, kenapa Bu Eli merasa canggung atau merasa deg-degan, itu bagaimana? Kira-kira apa yang sudah Bu Eli lakukan? Betul Bu. Begini ya Bu, saya ingin menceritakan lebih dalam terkait dengan ini. Karena sejujurnya saya ini masih menghadapi situasi ini dengan rasa cemas, rasa galau. Apakah saya mampu untuk mengatasi rasa gugup saya dan tekanan saya ketika saya itu sedang melakukan presentasi? Ataukah itu hanya sekedar rasa takut saya saja ya Bu yang berlebihan? Sehingga saya itu perlu adanya kontrol dalam diri saya sendiri. Begitu Bu, kira-kira. Kira-kira bagaimana strateginya Bu Eli yang digunakan Bu Eli untuk mencapai tujuan Bu Eli tadi? Untuk mencapai tujuannya Bu Eli, strategi apa yang digunakan Bu Eli? Bagaimana strateginya? Nah, seperti yang Bu, yang saya harapkan, otomatis kan saya ini berusaha bagaimana caranya saya itu bisa terampil saat presentasi, dan saya berharap saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa dan mampu untuk mengatasi dan mencari solusi atas hambatan dan tantangan yang saya sedang alami begitu Bu. Nah, yang saya rencanakan tentunya ketika saya mau presentasi, itu kan otomatis saya perlu melakukan pencarian atau mengumpulkan referensi-referensi dari materi presentasi yang baik. Kemudian saya juga perlu mempersiapkan slide, begitu presentasi yang menarik itu bagaimana. Kemudian seperti yang saya pernah lakukan juga itu kan kalau presentasi itu kan harus membuat template presentasi yang menarik, misalnya membuat template tampilan tersebut dari Canva, berlatih presentasi dengan fokus pada materi, kemudian presentasinya itu fokus pada intonasi dan gerakan tubuh atau body language juga. Dan harapannya ini saya juga mampu untuk merencanakan untuk meminta feedback yang konstruktif untuk terus bisa memperbaiki diri saya sendiri ini, Bu. Oke, berarti langkah-langkah Bu Eli itu sudah sangat bagus.
bagus. Bu Eli mencari referensi, Bu Eli membuatkan template presentasi yang menarik sehingga para pendengar ini merasa tertarik, sehingga para pendengar ini merasa tertarik dengan presentasi yang dilakukan Bu Eli. Dan juga Bu Eli sudah merasa percaya diri, tidak merasa gugup lagi karena Bu Eli sudah mempersiapkan diri, mencari referensi, mencari membuat template-template yang menarik. Jadi langkah yang sudah diutarakan Bu Eli sudah sangat bagus. Sekarang komitmen apa yang Bu Eli, bagaimana komitmennya agar langkah-langkah yang diambil Bu Eli, rencana-rencana yang diambil Bu Eli itu konsisten, sehingga nanti ke depannya Bu Eli itu bisa selalu percaya diri ketika presentasi, selalu percaya diri ketika berbicara di depan umum. Bagaimana Bu langkah-langkah Iya, sebenarnya komitmen? begini Bu, komitmen ya, saya tetap berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi saya ini dengan baik. Ya, otomatis saya perlu berlatih presentasi ini, berlatih di depan cermin, dan kemudian mencari feedback dari teman ataupun dari mentor. Begitu Bu, kira-kira. Kira-kira siapa saja Bu atau apa saja yang membantu Ibu selalu berkomitmen untuk menampilkan presentasi itu sehingga tidak gugup atau sehingga tidak canggung, menjadi presentasi itu menjadi baik dan Bu Eli itu tidak merasa cemas. Bagaimana siapa saja atau apa saja yang membantu komitmen Ibu tadi? Iya Bu, otomatis saya ini akan meminta bantuan dari teman pastinya, dan tidak terlepas itu juga saya juga butuh bantuan dari mentor untuk bisa memberikan feedback, untuk bisa memberikan umpan balik, membantu saya dalam berlatih presentasi juga, dan saya juga percaya dukungan dari mereka ini pastinya akan menjadi pendorong motivasi yang baik dalam perbaikan ketika saya presentasi gitu Bu. Bagaimana Bu Eli yang tindak lanjutnya Bu Eli setelah percakapan ini, setelah coaching kali ini, bagaimana tindak lanjutnya Bu Eli? Iya Bu, pastinya ini saya akan terus berlatih presentasi ya Bu, dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan prestasi saya. Kegiatan ini juga tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga menjadi sebuah perjalanan yang berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang lebih efektif, begitu Bu. Dan harapannya saya juga mampu mengembangkan skill saya di dalam presentasi. Tentunya semua ini tidak bisa kalau tanpa dukungan, motivasi, kemudian juga tanpa adanya umpan balik. Ketika saya berlatih itu kan akan menjadi sia-sia ya Bu. Pastinya dengan adanya kolaborasi dengan teman, bantuan dari teman dengan memberikan feedback, ini bisa memberikan umpan balik yang sangat bagus untuk saya gitu Bu. Bagus sekali Bu Eli, tepat sekali yang sudah Ibu Eli persiapkan dengan matang, yang sudah Bu Eli rencanakan. Saya yakin dengan persiapan yang matang, dengan rencana Bu Eli akan bisa dengan baik, dengan pede, dengan tidak deg-degan lagi, dengan tidak cemas lagi dalam menghadapi audiens, untuk tetap semangat dalam melakukan presentasi yang sudah Ibu rencanakan dengan baik. Benar Bu, terima kasih banyak. Sebenarnya itu semua adalah angan-angan saya di dalam mempersiapkan atau prepare untuk menuju melatihkan diri saya untuk bisa presentasi dengan maksimal, kemudian saya bisa mendapatkan penilaian yang positif dari para audiens, supaya kan saya ini tidak mengecewakan audiens, karena kan saya ini berhadapan dengan banyak audiens, dan itu yang menjadi ganjalan dari diri saya sendiri. Dengan begitu saya ini pastinya harus tetap bersemangat untuk melakukan hal-hal yang sudah saya rencanakan, begitu Bu. Saya yakin karena Bu Eli kan sudah merencanakan, sudah
banyak rencana, sudah banyak persiapan. Pastinya Bu Eli kan akan mendapatkan feedback yang baik dari audiens, akan menampilkan presentasi yang terbaik karena Bu Eli merasa Bu Eli sudah siap, sudah persiapan sebelumnya, sudah melakukan persiapan, sudah jadi tidak ada rasa canggung atau cemas lagi nih Bu Eli. Iya Bu, harapannya seperti itu. Saya bisa menghilangkan rasa cemas, menghilangkan rasa canggung, menghilangkan apa ya, perasaan ada rasa tertekan itu dari diri saya sendiri sebenarnya. Kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik bagi para audiens itu kan sangat mengecewakan karena kan saya ini berhadapan dengan orang banyak. Tentunya itulah ya Bu, sebenarnya yang menjadi ganjalan dalam hati saya. Nah, dengan begini saya itu menjadi lebih lega begitu Bu Lulu karena bisa apa ya, bisa sharing dengan panjenengan. Saya juga berterima kasih banyak ya Bu Lulu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah bisa sharing dengan saya. Semoga ini juga memberikan manfaat yang luar biasa untuk saya supaya saya bisa membuat langkah-langkah yang lebih baik ketika atau strategi-strategi yang lebih baik ketika saya akan melakukan presentasi di hadapan audiens banyak. Bagaimana Terima perasaan kasih Bu Bu Lulu Eli? ya. Terima kasih Bu Tanya Lulu. bagaimana Bu Eli setelah Perasaan saya menjadi lega. Akhirnya saya bisa menemukan strategi dan langkah kira-kira apa yang harus saya persiapkan begitu Bu Lulu. Terima iya. kasih Jadi atas Bu Eli waktunya Bu Lulu. sudah plong nggih Bu Eli, kita sudah Nggih, berbicara, sudah bertukar pendapat nggih, sehingga Bu Eli ide-idenya betul. itu keluar untuk dapat presentasi yang terbaik biar tidak Nggih, canggung lagi. nggih. Terima kasih atas waktunya Bu Lulu. Nggih Bu Eli. Terima kasih. Lain waktu kita bisa bertemu lagi nggih Bu Eli. Kita bisa Nggih, berbincang-bincang, betul Bu. kita bisa Ya, nggih. kalau ada semoga permasalahan Bu Eli ini kan sudah teratasi. Semoga nanti ke depannya Bu Eli bisa dengan langkah-langkah yang sudah Bu Eli susun tadi, Bu Eli bisa lebih pede lagi, lebih tidak cemas lagi atau tidak deg-degan lagi ketika melakukan presentasi. Terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Nuri. Bu Nuri apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Eli. Begini Bu Eli, ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Eli. Apa Bu Eli ada waktu? Ya, Alhamdulillah Bu, hari ini saya ada waktu luang. Mari Ibu bercerita saja dengan santai pada saya. Iya Bu Eli, sebenarnya saya ingin menceritakan apa yang ada di sekolah saya. Jadi ini Bu Eli, saya itu melihat di sekolah saya itu ada perbedaan beban mengajar itu yang berbeda, terutama yang terjadi pada di sekolah saya kebetulan ada dua bapak guru, satunya itu guru PJOK, satunya itu guru wali kelas perangkat operator, juga perangkat bendahara BOS. Jadi untuk yang Bapak A ini yang menjadi wali kelas, menjadi operator dan juga menjadi bendahara BOS ini sering mengeluh, katanya beban pekerjaannya itu terlalu banyak. Sedangkan guru PJOK-nya itu jamnya kan hanya mengajar. Jadi karena teman saya itu yang mengeluh seperti itu, saya juga ingin membantu beliau, begitu Bu Eli. Begini Bu, kalau demikian sebenarnya apa tujuan yang ingin Ibu capai di dalam sesi diskusi kita kali ini?
Iya, Bu Eli. Jadi tujuan saya ingin berbicara dengan Bu Eli ini, saya juga ingin membantu teman saya supaya si Bapak A ini beban kerjanya juga tidak terlalu banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak juga nanti akhirnya tidak fokus, tapi tidak mengurangi ini apa sih? Saya apa ya, condong ke salah satu pihak. Tentunya juga saya melihat apa benar yang dikeluhkan oleh Bapak A ini, guru PJOK-nya ini banyak waktu luangnya, sementara beliaunya yang waktunya apa tugasnya sangat menumpuk. Jadi itu Bu Eli, saya tujuannya itu ingin berdiskusi untuk mencari solusi tersebut. Begitu ya Bu ya. Dari sejauh ini ya Bu, kira-kira apa Bu Nuri yang sudah lakukan untuk Bapak A tersebut? Kira-kira apa yang sudah Bu Nuri lakukan untuk Bapak A tersebut, Bu? Iya, jadi begini Bu Eli, saya sempat juga berbincang sama si Bapak ini, guru PJOK ini. Saya coba menyampaikan Pak, kalau apa dengan ada waktu itu barangkali bantu ini Pak A ini sedang banyak tugas, dia di kelasnya itu juga wali kelas, kemudian ada pemberkasan PIP, ada Pak Aset, itu tugasnya banyak dan menumpuk. Namun ketika saya berbicara dengan Bapak PJOK ini, beliau sepertinya enggan gitu loh untuk membantu, karena ini sudah job desk-nya beliau. Jadi guru PJOK, iya, dia merasa ini bukan job desk saya, jadi ya kita bekerja sesuai job desk, seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru PJOK itu juga benar loh Bu, karena beliaunya juga mengatakan dia bekerja sesuai dengan job desk-nya. Berarti ini kan pembagiannya karena sesuai dengan job desk. Kira-kira bagaimana dengan Bapak A tadi? Karena memang kan itu adalah tanggung jawab beliau juga. Karena kan sesuai dengan job desk dari Bapak A tersebut. Ya kan Bu? Iya, iya Bu Eli, saya juga saya juga berbincang sama si Bapak A ini. Ini kan sudah job desk jenengan, sudah tanggung jawab jenengan. Mestinya kalau memang dirasa terlalu berat, sebaiknya jenengan sampaikan jujur kepada kepala sekolah. Mungkin dengan beliau itu menyampaikan, akhirnya kepala sekolah itu mempertimbangkan. Jadi saya juga mencoba berbicara dengan si guru PJOK, juga dengan Bapak A ini tadi. Iya, betul Bu Nuri. Bisa melakukan hal itu ya. Dari awal sebenarnya si Bapak Adi ini ya sempat menolak kan ya. Betul Bu Nuri? Iya, iya. Jadi waktu pembagian itu sebenarnya beliau juga sedikit keberatan, cuma dia tidak berani mengungkapkannya dengan jelas. Namun si kepala sekolah ini merasa bahwa Bapak A ini memang mampu, dia bisa bekerja, istilahnya mampu lah untuk semuanya, itu dia bisa. Makanya tanggung jawab ini diserahkan kepada beliau. Setelah Bu Nuri mencoba berbicara dengan guru PJOK tadi ya, lantas kira-kira apa lagi yang telah Ibu lakukan selain melakukan pendekatan dan melakukan diskusi dengan beliau berdua? Iya, jadi kan begini Bu Eli, ketika saya menyampaikan kepada guru si Bapak A ini supaya beliau bicara langsung ke kepala sekolah untuk menyampaikan keluhannya, itu dia malah sebenarnya dia itu nggak berani, si guru Bapak A ini, malah beliau meminta bantuan kepada saya untuk menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin dengan masukan dari guru lain, kepala sekolah akan mempertimbangkan. Jadi akhirnya Bu Eli, saya itu pas ada momen pas bahas apa gitu dengan kepala sekolah, akhirnya saya coba menyampaikan keluhan si Bapak A ini. Saya juga jelaskan bahwa guru PJOK itu juga sebenarnya mampu, bukan yang guru yang tidak bisa, cuma guru PJOK ini dia hanya mau melaksanakan tugas yang sesuai job desk-nya, dia tidak mau melaksanakan tugas lain yang bukan tugasnya.
Iya, betul juga Bu apa yang disampaikan oleh beliaunya itu. Nah, kan beliau juga harus jujur ya dengan kepala sekolah terkait dengan apa yang sedang dirasakan oleh Bapak A tersebut. Tetapi Bapak dari guru PJOK itu juga benar jika beliaunya melaksanakan tugas sesuai dengan job desk dan tanggung jawab. Kira-kira lantas bagaimana Bu tanggapan Bapak A tadi dengan yang Bu Nuri lakukan itu? Ya, jadi kan saya menyampaikan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu juga masih menganggap bahwa ini tuh mampu dan bisa melaksanakan karena orangnya juga tidak menyampaikan ke saya dan kepala sekolah ini juga menyampaikan beliau tuh pernah memberi tugas kepada guru PJOK tersebut. Namun sedikit kecewa karena tugas yang diberikan itu tidak selesai tepat waktu. Kemudian saya coba bertanya Bu Eli ke kepala sekolah tersebut, apakah tidak selesainya itu tugasnya itu benar tapi tidak tepat waktu atau tidak tepat waktu tapi salah gitu. Kemudian, kemudian kepala sekolah itu tadi menjelaskan bahwa memang tugas yang dikerjakan oleh guru PJOK ini itu memang benar, cuman saya tidak sukanya itu karena tidak tepat waktu. Kemudian akhirnya kan saya menyampaikan juga, berarti kan artinya Bapak ini mampu, hanya saja tidak bisa manajemen waktunya tadi. Betul ya Bu ya. Terus kemudian bagaimana langkahnya Bu Nuri sendiri setelah mendengar jawaban dari Ibu Kepala Sekolah yang demikian? Sebenarnya saya itu kan gini ya Bu Eli, ketika kita bekerja itu kan kalau kita melihat ada rasa iri dan sebagainya itu kan bekerja juga tidak nyaman. Ya betul Saya sekali Bu. juga berusaha menyampaikan kepada kepala sekolah tersebut, tujuannya juga saya tidak menjelekkan si A juga menjelekkan si B karena kan kita sudah melihat ya kenyataannya itu seperti apa. Kemudian akhirnya mungkin dengan berbagai pertimbangan kepala sekolah tersebut setelah beberapa waktu itu beliau mengkomunikasikan tetap tugas itu ke si Bapak A, namun ada bagian-bagian yang dikurangi seperti surat menyurat, kemudian pengurusan bantuan PIP itu beliau serahkan ke PJOK. Jadi tetap kepala sekolah tadi tugas pokoknya yang guru A tadi tetap, cuman sedikit dikurangi dan diberikan kepada guru PJOK tersebut. Begitu ya Bu ya. Jadi kepala sekolah sudah melakukan sedikit pengurangan beban kerja OPS seperti pengasuhan bantuan PIP begitu ya. Surat menyurat beliau serahkan kepada guru PJOK. Begitu nggih Bu nggih? Iya. Iya, sebenarnya nah itu bisa dilakukan oleh kepala sekolah supaya beban dari beliaunya Bapak A tadi sedikit berkurang dan kita harus yakin sebenarnya ya Bu ya bahwa guru PJOK itu juga punya kemampuan untuk membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Betul begitu ya Bu Nuri ya? Iya, betul Bu. Jadi setelah itu juga saya melihat yang si Bapak A ini tadi juga merasa lega karena bebannya sedikit terkurangi. Jadi yang tadinya menumpuk-numpuk tadi juga sedikit terkurangi. Kemudian yang Bapak PJOK tersebut juga ternyata setelah mendapat tugas itu ternyata juga beliau melaksanakan dengan baik. Hanya saja mungkin selama ini beliau itu tidak mau membantu ini karena mungkin merasa kurang dipercaya atau apa. Ternyata saya lihat ketika dia mendapat tugas ini, dia itu mengerjakan dengan baik juga. Iya betul Bu Nuri ya. Terus bagaimana Bu Nuri respon dan tanggapan Bapak A tadi setelah dibantu oleh kepala sekolah, setelah dibantu oleh Bu Nuri? Ya. Setelah ada pengurangan jam itu, kami sudah tidak mendengar beliau mengeluh yang sangat, aduh kerjaanku kok pakai, yang lain sudah pulang, saya belum pulang.
Jadi sudah keluhan-keluhan seperti itu sudah hilang. Jadi dia sudah merasa terbantu. Bebannya sedikit terkurangi begitu ya Bu ya. Ya, meskipun tugas pokoknya tetap ada pada beliau, namun ada pos-pos yang dikurangi seperti itu. Baik Bu Nuri, kemudian bagaimana perasaan Bu Nuri ketika temannya atau melihat temannya sedikit bebannya terbantu dengan bantuan Bu Nuri juga, dengan bantuan kepala sekolah. Bagaimana perasaan Bu Nuri juga setelah bisa membantu Bapak A atau beliaunya yang menyelesaikan terkait dengan tugas operator sekolah dan lain-lain itu? Iya, boleh. Jadi awalnya saya itu juga ragu-ragu ya. Nanti dikiranya saya hanya saya lebih cenderung ke Bapak A, tetapi kurang, takutnya nanti ada perasaan like and dislike gitu loh Bu Eli. Cuman kan yang mendengar keluhan ini kan tidak hanya saya saja, dan saya juga melihat mungkin guru PJOK ini memang kurang mendapat kepercayaan sehingga beliau tidak mau menampilkan tidak mau menunjukkan kemampuannya karena dia tidak mendapatkan kepercayaan itu, tidak mendapatkan tugas. Tapi alhamdulillah setelah saya juga hanya bisa menyampaikan keputusannya kan tetap ada di kepala sekolah. Saya ingin menyampaikan saja apa keluhan teman saya itu saya bantu sampaikan karena ada momen yang pas. Jadi saya sedikit lega karena akhirnya keluhan-keluhan itu, ketimbangan-ketimbangan itu jadi hilang, Bu Eli. Ya, bagus Bu Nuri, tepat sekali apa yang sudah dilakukan Bu Nuri, dan semoga Bu Nuri tetap bersemangat ya untuk melakukan hal-hal yang sudah direncanakan. Semoga itu bisa membantu beliau-beliaunya untuk menyelesaikan sedikit beban kerja yang sedang diterima dari kepala sekolah. Begitu Bu Nuri ya. Iya, Bu Eli, saya juga terima kasih kepada Bu Eli karena sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya sedikit lega, jadi bisa mengungkapkan ke orang lain. Oke, terima kasih juga Bu Nuri, sama-sama. Saya juga merasa senang bisa sharing dengan Bu Nuri. Karena ini waktunya sudah terbatas ya Bu Nuri ya, sesi diskusi kita sambung di lain kesempatan, begitu Bu Nuri ya. Iya Bu Eli, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Bu Nuri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.